Bapak Ibu, tadi pagi saya sampaikan bahwa dulu saya kalau menyampaikan kebenaran firman dan dipercaya untuk sharing firman Tuhan ya. Saya bertobat tahun 98 dan sampai hari ini saya masih ada di denominasi yang sama yaitu di GBI Rock. Saya tahu bahwa itu tidak mudah, ada proses. Dan dari 98 itu saya banyak mengamati, saya banyak mempelajari, saya banyak belajar gitu ya dari dalam komunitas, di dalam bergereja. Nah, dulu saya kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya katakan tadi pagi, saya selalu ofensif. Ofensif itu kalau bahasanya kalau dalam olahraga itu saya ini striker gitu. Yang selalu ingin mencetak gol. Jadi kan ya dengan kata lain ya sedikit gerusa-gerusu dan terburu-buru dan ya maaf ya agak biayaan gitu saudara ya. Agak terburu-buru semuanya seperti itu. Karena gini Bapak Ibu, kenapa saya bisa ofensif seperti itu? Karena saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya dipercaya untuk bawakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat jemaat. Ini adalah sebuah anugerah terbesar dalam hidup saya. Karena saya ini sebetulnya dalam ruangan ini, saya adalah orang yang paling bobrok saudara. Saya ini orang yang paling rusak. Saya ini melakukan semua dosa apa yang manusia sebutkan, saya sudah pernah lakukan semua itu. Jadi saya merasa bahwa ketika saya diberikan kesempatan, untuk saya bisa membuat orang lain itu jangan lakukan itu saya nggak bisa tinggal diam gitu, saya nggak bisa tenang saudara. Saya kalau lihat orang yang kok nggak berubah-berubah hidupnya gemes saudara. Saya ngelihat orang dari dulu ibadah kok kayak gitu-gitu terus itu gemes. Nah akhirnya sampai suatu ketika Tuhan itu seperti ya kasih karunia itu anugerah mengingatkan pada saya bahwa sebetulnya orang itu berubah bukan karena cara kita menyampaikan firman Tuhan. Amin. Bukan karena kita ini karena khotbah kita lalu kita dengan cara kita mereka itu berubah. Enggak. Orang itu berubah karena mereka itu yang pertama adalah memang membuka hati mereka, lalu mereka mau belajar, mereka mau memahami, lalu mereka mau mengerti. Setelah itu dari pengertian, pemahaman itu, pengenalan itu, baru mereka itu bisa melangkah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi perubahan hidup di dalam kehidupan kita, itu enggak cukup cuman saudara dengar firman atau dengar khotbah. Termasuk dengar khotbah di YouTube, di sekarang ini ada TikTok, macam-macam itu semuanya nggak akan bisa merubah kalau saudara juga nggak meresponinya. Saudara nggak bisa akan mengalami perubahan hidup ketika saudara cuma melihat itu semua menjadi seperti kayak angin lalu gitu. Saudara ngelihat firman lalu tiba-tiba hilang. Nah sekarang gaya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hati saya lebih asertif. Asertif itu artinya gini saudara, saya menyampaikan data, saya memberikan firman kepada saudara, mengingatkan apa yang firman katakan, lalu keputusan untuk berubah itu terserah saudara. Gitu. Saya kira itulah sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa ketika kita mendengar firman, kita bukan sekedar mendengar, tapi kita memahami, kita lalu belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Setelah kita tahu pribadinya, maka itu yang bisa menopang kekristenan kita di dalam perjalanan kita. Dengan mengenal Tuhan dengan benar, ya mengenal Injil dengan benar, mengenal firman dengan yang sebenarnya, itu jauh lebih baik daripada saudara cuma beribadah dan melakukan apa yang sebetulnya Tuhan tidak ingin kita lakukan. Ngerti ya maksud saya? Jadi itulah sebabnya kalau firman, saudara nggak bisa pilih-pilih. Gitu. Ada orang yang bilang kan begini, kalau yang si A itu khotbah, saya nggak ngantuk. Saudara cuma nggak ngantuk aja, tapi sebenarnya nggak ngerti. Setelah saudara pulang nanti ditanya, apa yang tadi kamu dapat dari firman Tuhan? Lucu. Ya kan? Dapatnya lucunya, tapi bukan karena firmannya yang bisa mengubah hidup kita. Saudara, setan itu nggak lucu, saudara. Iblis itu nggak lucu. Saudara kalau ada di dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan dan iblis sedang menggocol hidup saudara, saudara nggak perlu firman yang lucu-lucu. Tapi saudara harus memahami, mengerti firman Tuhan. Dan firman itu yang akan fight back, yang akan mengubah hidup saudara dan saya.
lewat kebenaran firman. Makanya dikatakan changed by the gospel. Injil yang merubah hidup kita. Bukan khotbah, bukan saudara. Sekali lagi ya, saya bukan anti dengan khotbah yang bagus-bagus, tidak. Memang harus bagus khotbah itu. Karena kalau nggak bagus ya itu tadi, akhirnya orang juga kecenderungannya nggak bisa menerima. Tetapi saudara nggak bisa pilih-pilih firman. Kalau pemimpin, saudara harus pilih. Sekali lagi ya, kalau dengan siapa saudara dipimpin, saudara harus pilih. Kenapa begitu? Karena gereja tujuannya sudah berbeda hari ini, saudara. Gereja bukan seperti zamannya rasul-rasul zaman dulu. Mereka mau mati buat Yesus, mereka nggak peduli dengan kehidupan mereka, dan itulah sebetulnya yang Yesus mau kita lakukan di zaman modern seperti sekarang. Firman itu relevan. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman tidak berubah. Hari ini gereja banyak mengajarkan apa yang Yesus tidak ajarkan. Lewat siapa? Lewat pemimpinnya. Makanya saudara harus memilih kalau pemimpin gereja. Saya nggak peduli saudara ada di gereja mana. Saudara mau tertanam di gereja mana, saya nggak peduli. Yang penting saudara itu tahu saudara dipimpin oleh orang seperti apa. Kalau pemimpinmu fokusnya kepada duit dan dunia ini, maka nggak heran, maka jemaatnya fokusnya kepada materi. Saudara, gereja banyak mengajarkan itu. Tetapi di tempat ini kita diajarkan bagaimana kita ini kembali kepada Injil yang benar. Kepada firman yang sebetulnya Tuhan mau kita lakukan. Nah ini nggak gampang saudara, memang nggak mudah. Karena memang yang tidak mudah itu sebetulnya yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau yang dibenci oleh manusia, ya, itu seringkali disukai oleh Tuhan. Tapi yang disukai oleh manusia seringkali dibenci sama Tuhan. Saudara harus tahu itu. Gereja yang disukai oleh manusia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi gereja yang mungkin dibenci oleh dunia ini, justru mereka disukai oleh Tuhan. Saudara harus tahu itu. Ya, karena apa yang kita sama-sama belajar pagi hari ini, ya, saya ini kadang-kadang bukan sih benci pada diri sendiri ya. Kadang-kadang saya ini heran sih, saya ini kok bisa ya, ngomong tapi gak kerasa waktu gitu loh. Ini sudah 10 menit loh, saya prelude-nya tok. Gimana sih? Inilah orang berdosa. Nah, makanya kita perlu belajar ya bahwa Injil itu yang mengubahkan kita. Firman itu yang membuat hidup Anda ini berubah dari hari ke hari sampai menjadi serupa dengan Kristus. Bukan yang lain. Come on, hari ini semakin, waduh luar biasa menggila ya. Tadi pagi aja saya dapat kabar, aduh sedih banget. Saya nyetir mobil sambil saya di jalan tuh nangis saya. Orang itu bisa berebut gereja loh. Rebutan gereja saudara. Loh gereja ini kalau kita bilang ini punyanya Tuhan, ngapain kita rebutan? Saya bersyukur saya punya pemimpin yang gak pusing. Saya usul aja tadi sama Pak Gembala, suara Gembala itu jangan di depan. Kalau mau mungkin jemaat supaya banyak, ditaruh aja di tengah. Saudara tahu? Jawabannya Bapak Gembala apa? Ya kalau mau dengar suara Gembala ya harus datang lebih awal. Saudara tahu? Kalau gak mau datang ya ada yang gak mau dengar suara Gembala. Saudara ngerti gak maksudnya? Jadi di sini ini kita tidak membangun, cari manusia, membangun gereja. Gereja ada untuk membangun manusia. Saudara mesti tahu itu. Gereja tujuannya itu ya. Jadi changed by the gospel. Oke? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Injil kasih karunia Allah. Ini di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Perkataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara lihat, Rasul Paulus pada waktu dia pelayanan, dia gak pernah ketemu Yesus secara lahiriah. Dia adalah salah satu daripada rasul, tetapi dia ini gak pernah ketemu secara lahiriah. Gak pernah ketemu pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang matanya buta melihat, membuat orang telinganya buntu jadi bisa mendengar. Orang kusta yang katanya waktu itu adalah orang yang terkutuk, sembuh total. Gak pernah lihat Paulus. Tapi kenapa Paulus bisa katakan dia tidak menghiraukan nyawaku? Saudara lihat ini, sampai orang sekelas Paulus saja dia merelakan nyawanya buat Yesus loh.
Dia nggak pernah ketemu Yesus. Dia dapat karena revelation, karena pewahyuan ketika dia berjalan di Damaskus itu ketemu dengan Yesus tengah jalan. Dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa sih kamu kok menganiaya aku? Dia bilang menganiaya aku itu menganiaya gerejanya, menganiaya tubuhnya. Betapa Yesus itu luar biasa. Dia menerima Saulus, orang yang sejahat itu, sekejam itu saja. Dalam sekejap menerima kasih karunia, 3 hari dia buta dan setelahnya dia hidup sampai mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Saudara, itulah calling kita. Itulah panggilan sebenarnya dalam hidup kita. Saudara dipanggil untuk mati. Bukan mati, ayo rame-rame kita sekarang mati bareng-bareng. Bukan, tapi mati dagingmu, saudara. Kenapa hari ini saya sampaikan ini? Kita belajar, ini gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan, saudara. Ya, dan ini adalah dasar dari kekristenan kita. Dasar daripada kita ikut Yesus. Doktrin dari segala doktrin itu ada di dalam Matius 16 ayat 24 ini. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi Injil bukan hanya sebuah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Bukan karena moral kita baik, lalu kita jadi selamat. Bukan. Kalau moral baik kita itu adalah buah daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara melayani, bukan karena saudara melayani supaya saudara diberkati. Tapi saudara melayani karena engkau tahu bahwa hidupmu sebetulnya sudah dilayani oleh Tuhan kita. Kalau saudara memahami ini, tahu ini, maka saudara gampang gitu untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mau hidup kita itu ada di bawah sebetulnya. Dia mau mengangkat kita. Orang seringkali nggak menyadari itu. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Harus melewati salib, melewati penderitaan. Jadi Injil itu bukan menyelamatkan saja, tetapi juga mengubahkan kita. Amin. Dia juga mengubahkan loh. Membuat hidup kita getting better. Semakin hari semakin baik. Moral kita yang tadinya kita ini pembohong, tadinya kita ini gampang janji sama orang. Harusnya ketika kita mengenal Injil, maka itu termanifestasi di luar daripada itu. Karena saya tahu firman Tuhan. Saya tepat janji bukan karena saya mau berubah karakter saya. Tapi saya tahu bahwa Injil itu yang mengajarkan saya harus tepat janji. Kalau saya janji harus saya tepati. Itulah Injil yang mengubahkan. Nah kalau orang mengerti ini, maka akarnya itu akan semakin kuat, saudara. Dia nggak gampang tergoyahkan. Itu makanya terus berubah. Nah, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, ya dikatakan begini. Ini dalam versi yang Alkitab yang mudah dibaca. Jika ada di antara kamu yang mau menjadi pengikutku. Berapa banyak pengikut Yesus di tempat ini? Amin. Loh, yang lain nggak angkat tangan mengikut siapa? Ngikut gembalamu, ngikut GKM-mu. Berapa banyak di tempat ini pengikut Yesus? Sekali lagi. Nah, Tuhan lihat loh tanganmu. Engkau mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu apa sih sebetulnya syaratnya? Nah ini. Di antara kamu kalau mau menjadi pengikutku, kamu harus apa? Berhenti memikirkan dirimu sendiri. Gampang apa gampang? Angel, sulit, saudara. Kenapa bisa sulit untuk bisa karena dari kecil kita ini sudah dididik untuk mementingkan diri kita sendiri, benar nggak? Waktu kita sekolah, papa mama kita bilang kamu sekolah yang pinter ya, biar kamu bisa sukses, biar kamu jadi orang, biar kamu jadi kaya, biar kamu nggak diremehkan orang. Untuk siapa itu? Buat diri sendiri, benar nggak? Lalu kalau kita bergaul, kita dinasehati sama orang tua kita, kamu jangan sembarangan loh. Kumpul sama anaknya Pak Gatot itu, nuakal itu. Buandel itu. Tujuannya apa? Supaya untuk diri sendiri. Jadi dari kecil itu sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Bahwa segala sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Nah ketika kita ikut Yesus, ketika kita ini bertobat, ketika kita ini lahir baru, Yesus bilang kamu jangan hidup untuk mementingkan dirimu sendiri.
Sulit, saudara. Sulit. Saya mau menyampaikan ini berat buat saya. Karena saya juga selalu masih mementingkan diri saya sendiri. Saya manusia. Saya banyak dosa. Dan keinginanmu sebaliknya, kamu harus memikul salibmu sendiri. Jangan salibnya tetanggamu. Jangan salibnya temanmu. Jangan ngurusin orang lain. Urusin dirimu sendiri untuk urusan pikul salib. Kalau kita ngerti ini, kita nggak akan ikut-ikutan, saudara. Nanti kita lihat. Dan baru Yesus bilang apa? Mengikut aku. Jadi mengikut Yesus itu poin yang satu dan poin yang kedua harus dilakukan dulu. Banyak orang mengikut Yesus tanpa poin satu dan poin kedua. Yang terjadi adalah apa? Kecewa. Yang terjadi apa? Desperate, stres. Yang terjadi apa? Wes gak gereja-gerejaan. Aku pindah gereja saja. Saudara tahu kalau saudara pindah gereja ke tempat lain, yang tadinya gereja itu sudah baik-baik saja, saudara datang ke sana, gereja itu jadi tidak baik-baik, saudara. Benar ya? Loh iya. Kenapa? Karena di sana itu terdiri dari apa? Darah dan daging juga. Di sana itu bukan malaikat-malaikat, saudara. Coba saudara kasih tahu saya gereja mana yang isinya malaikat, Gibrael, Mikael, saya akan datang ke sana, saudara. Saya akan jadi jemaat di sana. Gak ada, semuanya adalah terdiri dari orang-orang berdosa, orang-orang yang terus disempurnakan, orang-orang yang terus mau dibentuk sama Tuhan. Itulah gereja. Nah kalau saudara gampang sekali pindah sana, pindah sini cuman karena kecewa dan kok gak selesaikan kekecewaanmu, saudara akan kecewa lagi nanti. Dan ujung-ujungnya orang tadinya kecewa dengan manusia, lama-lama kecewa dengan Tuhan, saudara. Jangan, please. Don't do it at home. Jangan lakukan itu di sini. Kerjakan, paling tidak saudara kenali gembalamu. Tahu pemimpinmu. Kalau pemimpinmu ini maaf ya, makan uang gereja, saudara jangan ikutin. Kalau pemimpinmu itu selalu ngomong masalah duit. Masalah kamu hari ini naik mobil apa? Bulan depan ayo tak doakan mobilmu ganti. Pindah gerejamu, saudara. Saya katakan gitu kenapa? Karena Yesus tidak pernah menjanjikan apa yang dunia bisa berikan. Yesus menjanjikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kalau saudara mengejar itu, maka saudara akan menjadi orang yang kecewa dengan Yesus. Sudah pasti akan begitu. Tapi Yesus bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang dunia tidak bisa berikan, aku berikan kepadamu. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Saudara tahu, kalau saudara bisa mau selamat, saudara harus hidup di dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Kalau enggak, saudara berjeri lelah 70 tahun, melayani berlama-lama, tapi endingnya saudara enggak akan terima keselamatan itu. Ya. Dikatakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, dalam bahasa aslinya itu eithisthelei, jikalau ada yang bersedia datang. Saudara perhatikan ini. Yang bersedia datang itu artinya apa? Sukarela. Yang mau datang dengan Yesus dengan sukacita. Yang mau datang dengan Yesus dengan hati yang gembira. Merangkul kakinya Yesus. Selalu kepingin ketemu dengan Yesus. Itu adalah orang yang bersedia datang. Artinya enggak dipaksa-paksa, saudara. Saudara datang beribadah enggak ada yang maksa. Saudara melayani dengan sukacita. Saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu ada sebagai panggilan dalam hidup kita, maka saudara enggak akan pusing lagi dengan apa yang ada di sekeliling kita. Karena fokusmu benar. Karena engkau punya sukacita. Makanya Yesus itu kalau menyembuhkan orang, dia enggak cuma mau menyembuhkan yang ada di luar yang tampak keluar. Yang dia sembuhkan itu hatinya dulu, saudara. Sikap hatinya dulu. Ketika itu disembuhkan, maka seluruhnya akan mengalami kesembuhan. Jadi, yang bersedia datang dengan apa? Sukacita. Nah, ketika kita mau mengikut dia, dikatakan tadi apa? Menyangkal diri. Lalu, memikul salibmu sendiri. Setelah itu baru mengikut aku. Nah, kita belajar, saudara. Apa sih sebetulnya menyangkal diri? Nah, menyangkal diri itu di dalam Filipi pasal yang kedua,
Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya bacakan dan ini menjadi pengingat buat kita semua. Karena selama ini mungkin kita sering ya mendengar ini, tetapi kita sering lupa. Makanya Injil, makanya firman itu harus dibaca tiap hari, saudara. Kenapa? Karena kita ini setiap hari sering lupa. Benar? Setiap hari sering lupa atau sering melupakan gitu. Makanya diingatkan tiap hari. Di ayat yang pertama begini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Saudara tahu gereja adalah persekutuan roh. Komsel itu adalah persekutuan roh. Yang dibangun di sana adalah hal-hal yang rohani. Jadi bukan yang jasmani. Dari tahun 98 saya mengerti ini. Makanya ketika saya komsel, saya nggak pusing. Mau di rumahnya siapa, di rumahnya yang penting ada aqua. Kalau nggak ada aqua, ada gelas yang buat tempat air putih, selesai. Saudara, berapa banyak dari kita yang masih fokus kepada yang jasmani. Kalau mau komsel, masalahnya apa? Bikin rawon ya, bikin soto ayam ya, bikin lemper ya, bikin jemblem ya. Saudara, fokusmu itu kepada yang jasmani. Makanya nggak heran persekutuanmu itu isinya orang-orang yang jasmani semua. Begitu ditegur apalagi di 3K ya. 3K ini gampang loh diucapkan. Tapi prakteknya wangel, saudara tahu. Orang gampang tersinggung, ngamuk. Diajari ngatur keuangan loh, duit-duitku dewe kok. Diajari kesehatan loh, ngawak-awakku dewe kok. Gak gampang, saudara. Tapi itu yang harus kita kejar. Nah, persekutuan roh. Ada kasih mesra. Dan apa? Ini penting, saudara. Belas kasihan. Yesus selalu melihat orang itu penuh dengan belas kasihan. Dia melihat penjahat yang di sampingnya itu dengan belas kasihan. Melihat orang jahat, melihat orang baik, melihat orang semua dengan belas kasihan. Yang dia nggak ada belas kasihan itu Alkitab mencatat, lihat ahli-ahli Taurat saja. Dia jengkel dengan mereka orang-orang agamawi tapi nggak bisa punya kasih. Itu adalah musuh daripada Yesus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih itu kasih kita kepada Yesus. Jiwa kita selalu kehendak kita tertuju kepada Yesus. Lalu tujuan kita itu meninggikan Yesus, gak ada yang lain. Itu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan selanjutnya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ini penting, saudara. Menaruh pikiran dan perasaan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan selama dia hidup. Itu kita harus fokus kepada Yesus. Yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kayak lagu tadi kan, melepaskan hakku supaya tahu kehendakmu dalam hidupku. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, menyangkal diri ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi kita lihat adanya nasihat. Di dalam komsel, dalam ibadah, dalam gereja. Itu selalu ada nasihat. Ada penghiburan kasih Kristus. Ada persekutuan roh. Ada kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Atau kasih yang bolos, sudah tahu. Kasih yang berbeda.
Di depan ngomong ini, di belakang ngomong lain. Nggak boleh ada itu. Lembut di dalam perkataan maupun perbuatan. Sopan, menghargai orang lain. Ya, respect satu dengan yang lain. Lalu memiliki belas kasihan, sukacita, selalu rela gitu. Lalu sehati sepikir, satu jiwa, satu hati. Nggak cari kepentingan sendiri. Gitu. Tidak mencari pujian yang sia-sia. Kalau di Komsel itu gak cuma cari gangtau, jualan, saya sering kali negur. Orang diundang Komsel, wah semangat banget, tiba-tiba di dalam Komsel bawa daster, saudara. Jualan daster, laduh iki. Akhirnya ya terpaksa kita mojok, saudara. Ya. Nah, jadi rendah hati, ada kerendahan hati, meletakkan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tidak mempertahankan haknya. Lalu memiliki hati seorang hamba, bukan bos. Bukan bosi, tapi hati hamba. Hati hamba itu hati pelayan yang selalu ingin melayani orang lain satu dengan yang lain. Ya, nah, saudara, selama hampir 25 tahun saya bergabung di gereja. Dan berapa kali saya gonta-ganti pemimpin. Saya pelajari, di dalam gereja ini kok selalu ya, bukannya seperti yang kita mau, kita ini cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Tapi kenyataannya gak seperti lagunya. Di Komsel ribut terus. Di gereja ruwet. Masalah kayak gak selesai-selesai. Saya ini merenungkan, saya pikir apa ya sebetulnya. Nah ini saudara saya dapat. Nah saudara, narcissistic personality disorder. Ini adalah mental health. Jadi sakit mental, sakit jiwa sebetulnya. Kalau dibiarkan semakin gede, ya ini akhirnya menjadi gila sebetulnya. Menjadi gila. Cuman di gereja itu enggak sampai gila lah, enggak lah. Ya, cuman kadarnya sedikit. Saya juga punya NPD. Orang narsis itu bukan cuman selfie-selfie lalu kita dicap sebagai orang narsisus, orang narsis, bukan. Ternyata ngeri loh. Orang narsisistik personality disorder, ini nggak kelihatan, saudara. Di gereja itu baik, di gereja itu sopan, bisa lebih baik sama orang lain daripada orang yang terdekat. Itu salah satu ciri daripada NPD. Dan selalu merasa menjadi korban. Ketika dia bikin salah, dia nggak pernah mengakui salah. Tapi orang lain yang disalahkan. Nah, kalau saudara ngerti, saudara gini, saya diajarin. Kalau Anda itu berperang, maka saudara harus tahu siapa lawanmu. Benar nggak? Ya kan, kalau pertandingan kita tinju contohnya. Ketika kita dijadwal kita lawan si A sama si B. Pasti dua-duanya cari kelemahan tuh. Cari kekuatannya mereka di mana. Kelemahannya dia di mana. Nah di gereja ini saya ajarin. Saudara kita terdiri dari orang-orang yang gak sempurna, betul. Tapi saudara juga harus mengerti. Ketika kita menerima orang lain, saudara ini juga diterima oleh Tuhan apa adanya loh. Saudara gak bisa pilih-pilih orang, gak bisa. Gitu. Dan ini terjadi di sekitar kita. Narcissistic personality disorder. Saudara, ini ciri utamanya ini. Ya, kita perlu belajar untuk hal yang kejiwaan. Kenapa? Karena banyak orang bicara tentang roh, tapi jiwanya gak sehat. Makanya gak heran banyak orang berjatuhan. Kenapa? Karena gak mengenali ini. Banyak orang kecewa dan meninggalkan gereja. Kenapa? Karena gak sadar bahwa dirinya itu ada ini loh, saudara. Saya itu menyadari bahwa saya itu ada di dalam ini. Saudara perhatikan ini, sangat reaktif terhadap kritikan. Orang kalau nggak bisa dikritik, nggak bisa dinasehati, nggak bisa diomongin, merasa paling benar sendiri, langsung saudara ingat ya khotbah saya hari ini. Oh orang ini ono NPD ini, ada narsisistiknya, narsis gitu. Jadi saudara bisa menerima. Lalu yang kedua memiliki tingkat keamanan diri yang rendah, insecure, nggak bisa direndahkan. Gak bisa disepelekan gitu. Selalu merasa ingin menang sendiri. Kalau mau menang sendiri, defensif.
Tidak ada kata mengalah. Kalah itu nggak boleh, harus selalu menang. Kita kan kepala, bukan ekor gitu. Terus saja itu yang ada dalam pikirannya. Nah, kalau sudah ada itu, lalu yang ketiga, yang keempat, mudah marah. Saudara bukan nggak boleh marah ya, tapi kalau sedikit-sedikit marah. Orang nggak ngapa-ngapain sama saudara, saudara marah. Orang ribut sama orang lain lah, saudara yang ikut-ikut ngamuk. Itu saudara sudah kena narcissistic personality disorder. Saudara tahu, dan orang model begini, saya pernah ada di dalam tim pelepasan, tim doa, ngusir-ngusir setan. Saudara, saya punya pengalaman, orang kalau kerasukan setan, ketemu kita, nggak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit langsung sembuh. Tapi kalau sudah kena NPD, sakit jiwanya, dia nggak bisa mengampuni orang lain, semalam suntuk saudara nggak keluar-keluar itu setannya. Saudara tahu maksudnya? Jadi kita harus ngerti, ini orang ngapain gitu. Nah, mudah marah, meledak-ledak bila menghadapi suatu pandangan yang berbeda. Berbeda itu biasa, saudara. Kalau Anda punya ide yang lain, sodorkan ide yang lain, pendapat yang lain gak apa-apa. Tapi jangan karena beda pendapat kita benci sama orangnya. Gitu. Itulah langsung ya, iblis ini kan pasang radar. Hari ini pun saya tahu, saudara jangan bilang bahwa di gereja gak ada iblis. Setannya gak ketok, saudara. Nanti pulang dari gereja saudara akan dipengaruhi itu pikiranmu. Di jalan, ya kan, di mana engkau akan diuji, dicoba. Coba, merendahkan orang lain merasa dirinya paling utama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita ini orang berdosa. Banyak kelemahan, kekurangan yang terus kita dibaharui terus. Kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita. Ya, lalu yang kedua memikul salib. 1 Korintus 1 ayat 18. Kuasa dan hikmat Allah di dalam Kristus. Ajaran tentang salib adalah sesuatu yang tampaknya bodoh bagi orang yang akan binasa. Salib itu bicara tentang apa? Suffering, tentang penderitaan. Menjadi orang Kristen ikut Yesus, saudara tidak bisa menghindari namanya penderitaan. Bukan menderita karena kesalahanmu sendiri ya, tapi menderita karena memang Tuhan izinkan memproses hidupmu supaya menjadi seperti Kristus. Christ likeness. Yesus tidak pernah hidup di dalam dunia ini, tercatat dia santai-santai, leha-leha, nyaman, tidak, saudara. Kalau hatinya dia tidak kepada jiwa-jiwa, hatinya selalu tertuju kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak dosanya, itu ada di hatinya Yesus. Ya, lalu dikatakan bagi Allah kita diselamatkan merupakan kuasa Allah. Jadi pikul salib itu adalah penderitaan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 14, dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan begini, tetapi saya tidak akan membanggakan apapun kecuali Tuhan kita, Yesus, Kristus Yesus, yang disalibkan. Kalau orang Kristen memahami ini semuanya, maka ketika engkau mengalami namanya aniaya, engkau ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi, engkau ditinggal dengan fitnah-fitnah dan sebagainya, diomongin di belakang yang gak benar. Saudara itu saudara ada di dalam sebuah penderitaan yang Tuhan izinkan. Kalau saudara belum mengalami itu, jangan pernah engkau bilang engkau ikut Yesus. Cuman karena engkau rajin pelayanan, karena engkau rajin ke gereja, karena engkau rajin di komsel, bahkan engkau gembala komsel, tetapi engkau gak pernah ngerti bahwa sebetulnya aku melayani Tuhan, itu artinya aku siap untuk menderita. Diremehkan. Gak dianggap, gak pernah disebut namanya, bahkan dikhianati, saudara, ditinggalkan. Itulah Yesus. Amin. Itulah Yesus. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, saudara, bubar itu murid-muridnya. Gak ada satupun yang membela dia di hadapan orang-orang Romawi. Itu tercatat di dalam Alkitab. Nanti kita belajar lihat. Kenapa bisa begitu? Ya, bagi saya semua hal itu duniawi seperti sudah ikut disalibkan pada kayu salibnya. Ya, karena melalui Yesus disalibkan, bagi saya semua hal yang duniawi seperti sudah disalibkan pada kayu salibnya. Dan saya juga seperti sudah mati bersama dia terhadap semua hal yang duniawi. Hal yang duniawi ini bukan berarti saudara tidak boleh punya mobil, gak boleh punya motor, gak boleh nonton bioskop, gak boleh nonton TV, gak boleh begini, gak boleh begitu yang ada di dunia ini. Bukan, saudara. Tapi hal-hal duniawi itu tadi. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang pindah gereja, gampang bikin rusuh dalam gereja, adu domba satu dengan yang lain, ngadu-ngadu tubuh Kristus, mencah-mecah tubuh Kristus. Itu duniawi.
Dan itulah sebetulnya yang tidak menyelamatkan kita. Kita belajar hari ini. Nah, saudara, yang terakhir adalah mengikut Yesus. Kalau kita berkata bahwa kita mengikut Yesus, itu artinya ya Yesus yang ada di depan kita. Benar nggak? Bukan kita yang ada di belakang. Bukan kita yang ada di depan. Tapi Yesus yang ada di depan kita. Dia yang menuntun kita. Dan saudara tahu, kalau Yesus yang menuntun kita, tidak selamanya apa yang dia bawa, jalan-jalan yang kita lalui adalah jalan yang gampang. Enggak, saudara. Seringkali Yesus ngajak kita pada jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang mungkin naik, jalan-jalan yang turun terjal, jalan-jalan yang berlobang, jalan-jalan yang tidak nyaman. Tapi pada ujungnya Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa jalan itu pernah aku lalui. Jalan itu enggak pernah engkau jalan sendirian. Aku jalan bersama dengan engkau. Kalau engkau izinkan aku berjalan di depan, bukan aku berjalan di belakang, maka jalanmu sekalipun sulit, kamu akan sampai pada tujuan. Saudara, seringkali orang Kristen ngomongnya ngikut Yesus, tapi Yesus ditaruh di belakang. Dia yang jalan sendirian. Ketika mengalami jalan yang sulit, dia noleh ke belakang. Tuhan, ini jalannya kok kayak begini. Jalannya kok sempit. Jalannya kok gak seperti yang aku mau. Jalannya kok rusak seperti ini. Saudara, itulah orang Kristen. Itulah kita, itulah saudara dan saya. Tapi Tuhan mau biar dia yang berjalan di depan kita. Dan pada waktu itu Petrus berkata begini pada Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Dengan kata lain Petrus ini mau nagih, mau minta. Kalau aku ikut Yesus, apa upahku? Apa yang aku dapat? Makanya gak heran, dia minta, kalau engkau naik ke tahta, menjadi raja atas Israel, biar yang satu duduk di sebelah kiri, satu duduk sebelah kanan. Kedudukan, jabatan, kekuasaan, itu yang selalu ada dalam pikirannya Petrus. Tapi jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dengar itu saudara. Sekalipun kita ada di dalam derita, dalam persoalan, masalah, problem, Yesus bilang, mereka akan menerima 100 kali lipat ganda. Artinya keselamatan itu jauh lebih penting daripada apa yang hari ini, sementara ini, saudara bisa rasakan, saudara bisa lihat, saudara bisa terima. Karena nanti pada waktu kita sudah meninggalkan semua, gak ada satupun yang kita bawa. Jabatan saudara, kekayaan saudara, mobil saudara, semuanya ditinggal. Kecuali kalau saudara punya keinginan mobilnya mau dikubur sekalian. Tapi semua itu akan ditinggal. Gak ada yang bisa dibawa. Ya, dikatakan disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini bicara tentang apa? Kasih karunia. Bukan berarti orang yang Kristennya lebih bertahun-tahun, mereka lebih berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara baru kenal Injil, baru tahu firman yang benar, baru ngeh ternyata ikut Yesus itu kayak begini. Saudara mungkin baru, tetapi kalau kasih karunia itu yang memimpin saudara, maka hidup yang kekal itu menjadi bagian dari saudara dan saya. Ya, jadi mengikut Yesus seringkali begini. Kita seringkali gagal di dalam memahami perkataannya. Untuk kita bisa mengerti perkataannya, gak ada cara lain saudara. Saudara harus pulang dari tempat ini, taruh di hati dan pikiranmu. Aku harus baca firman Tuhan. Aku harus setiap hari baca Alkitab. Kalau hari-harimu, waktu-waktumu lebih banyak nonton drakor, nonton sinetron, nonton yang lain, ambil jamnya itu untuk baca firman. Supaya Anda mengerti. Kalau Anda gak memahami, Anda gak punya pengertian, gak mengenal dia, maka gampang terombang-ambing, saudara. Lalu yang kedua, mengerti perumpamaan yang dia ucapkan.
30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat salah satunya. Itu bukan persoalan masalah engkau menabur lalu duitmu tambah banyak di gereja. Bukan. Saudara harus mengerti perumpamaan-perumpamaan itu. Lalu yang ketiga, mempercayai mujizatnya. Bahwa hari ini mujizat Tuhan itu tetap terjadi. Jangan cari-cari mujizat. Setiap hari Anda dan saya sudah berjalan di atas air. Anda bisa bernafas saja itu adalah mujizat terbesar dalam hidupmu. Bayangin kalau saudara datang ke tempat ini tapi saudara nafasnya harus dibantu. Saudara itu mujizat. Lalu yang keempat, menangkap kehendaknya. Ini penting, setelah Anda memahami, mengerti, mempercayai sama Tuhan, percaya benar. Lalu saudara itu bisa menangkap kehendaknya. Dan yang terakhir, baru kita bisa meneladani apa yang Dia katakan dalam hidup kita. Dan inilah sebetulnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya, kita ini sering gagal, betul? Sering gagal. Bahkan murid-murid saja kalau saudara pelajari di Markus pasal 5, Markus pasal 8, Markus pasal 8 ayat 27, 28. Yang pada waktu itu murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka gagal paham, mereka nggak ngerti siapa Yesus. Mereka cuma katakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Saudara lihat situ. Disejajarkan dengan nabi. Pada waktu dia mau menyembuhkan anak daripada panglima, daripada tentara Romawi. Saudara tahu, Yesus ditertawakan. Padahal di depan mata mereka, mereka itu melihat. Sakius yang mati 3 hari jadi bangkai, sudah bau saudara. Itu bisa keluar dari kuburannya. Tapi mereka meragukan. Dan bukankah itu yang kita rasakan hari-hari ini? Saat kita mengalami stres, mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini. Saudara mulai meragukan Yesus. Saudara mulai bimbang dengan apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidup kita. Saudara, jangan berkecil hati. Karena apa? Murid-murid juga pada waktu itu mereka mengalami. Nah, kesimpulannya adalah untuk bisa mengikuti Yesus dan kita mengharapkan upahnya. Upah yang Yesus berikan dalam hidup kita itu bukan upah yang materi, saudara. Tapi upah sampai kepada kekekalan. Tetapi apa yang kita kerjakan buat Tuhan di hari ini, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan itu ngerti apa yang menjadi keperluanmu. Bukan apa yang menjadi nafsumu ya. Bukan apa yang menjadi lasmu. Tapi apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia ngerti, dia tahu persis. Dan ketika saudara mau mengubah orang lain, saudara akan diubah terlebih dahulu. Makanya perubahan itu adalah kita ini sebagai objek perubahan. Tapi sekaligus kita ini juga bisa menjadi agen perubahan. Saudara gak akan bisa ngerubah orang lain kalau hidupmu gak berubah. Kalau cara pandangmu dengan Yesus berbeda, maka gak bisa merubah orang lain. Orang lain cuma melihat gak ada bedanya dengan motivator. Gak ada bedanya dengan orang-orang yang gak kenal Yesus. Kalau cuma kita belajar ikut Yesus itu kaya raya, materi berlimpah. Saudara, saya sering lihat televisi. Saudara, bukan iri sih. Tapi saya pikir, ini kalau sampai kekayaan dunia ini benar-benar anak-anak Tuhan yang pegang, luar biasa. Kemewahan yang luar biasa. Itu bukan orang-orang yang kenal Yesus. Orang yang kenal Tuhan. Mereka hidupnya nyaman. Apakah kita mau fokus kita ke sana? Kan enggak. Nah, kegagalan dari para murid ini, saudara, kita jangan sampai hanya kepada salib sebagai puncak. Tapi kita harus mengerti, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini kata Yesus sebelum dia pulang kembali ke rumah Bapaknya. Dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saudara gak pernah baca Alkitab, saudara gak pernah ngerti apa kata Yesus di dalam firman-Nya, apa yang akan diingatkan? Gak ada. Saudara lupa, saudara gak ngerti, saudara gak memahami. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara ngerti itu taruh di hatimu. Ketika Roh Kudus mengingatkan, ampuni. Ampuni itu punya kuasa. Saudara. Mengampuni itu punya kuasa. Tapi saudara harus ngerti, mengampuni itu apa? Motivasimu apa? Gitu. Ya, jadi
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan kepadamu? Coba lihat ini saudara. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang sudah, fokusnya sudah berubah. Sekali lagi tadi pagi saya dapat WA, sedih saya. Saudara. Orang bisa rebutan gereja. Apalagi kalau bukan gara-gara duit. Apalagi kalau bukan gara-gara kekuasaan. Saudara, jangan sampai itu ada kepada kita. Saudara gak bisa pilih-pilih firman, tapi saudara harus pilih pemimpinmu. Siapa yang memimpin Anda di tempat ini? Seperti apa pemimpin saudara? Di dalam saudara berjalan di dalam iman. Kalau saudara gak ngerti itu, maaf ya, cilaka saudara. Saudara gak akan bisa sampai akhir, gak bisa. Dan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita adalah puncak pelimpahan daripada kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya tahu mungkin beberapa dari saudara mengalami persimpangan. Engkau ada dalam persoalan dan masalah. Engkau ada di dalam pergumulan yang sepertinya kayak tidak terjawab-jawab dalam hidupmu. Engkau terus bergumul dengan masalah yang sama. Dan sepertinya saudara bisa berpikir bahwa kok seperti ini ya. Aku ikut Tuhan kok seperti ini. Semakin aku mencintai Tuhan, semakin aku melayani Tuhan. Semakin aku mengasihi Tuhan. Kok seperti ini kayak gak selesai-selesai dalam hidupku. Saudara, ini adalah waktu yang terbaik. Untuk saudara kembali merenungkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saudara merenungkan kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, waktu saya baca literasinya itu dan saya baca firman-Nya. Saya nangis, saudara. Ketika Yesus berkata, aku haus. Dia manusia, saudara. Dia memang Tuhan 100%. Tetapi dia juga manusia yang turun dari sorga ke bumi. Supaya dia juga merasakan penderitaan yang hari ini engkau alami. Waktu Yesus bilang aku haus. Dia minta minum. Saudara tahu? Tentara-tentara Romawi itu dia berikan apa saudara? Rum. Yang dicampur dengan anggur. Saudara tahu, rum yang dicampur dengan anggur itu adalah obat mati rasa, saudara. Supaya harapannya Yesus ada di atas kayu salib itu dia gak merasakan sakit yang begitu hebat. Supaya cepat mati gitu loh. Saudara. Tapi Yesus menolak. Dia bilang dia gak mau minum itu. Kenapa dia gak mau minum itu? Karena dia mau menuntaskan penderitaan yang dia ada di atas kayu salib. Sampai selesai. Kenapa dia lakukan itu? Supaya saudara dan saya tahu bahwa penderitaanmu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Dia gak berurusan lagi dengan dosa kita. Dosamu sudah ditanggung. Tadi saya sengaja kenapa saya tampilkan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Karena sakit jiwa itu ada di dalam diri kita, termasuk saya juga punya narsis. Kadarnya gak banyak. Tapi kalau saya gak terus dibaharui dengan firman, maka narsisistik di dalam diri saya semakin gede. Ego saya semakin memuncak. Dan Yesus tidak bisa bertambah dalam diri saya. Yang kita mau Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Saudara, sakit jiwa itu endingnya memang gila sih. Tapi di dalam gereja kita harus mengerti bahwa kita semua punya potensi itu. Kita gak bisa ditegur, kita mau-maunya sendiri, kita merasa paling benar. Kalau kita berbuat salah, kita lempar ke orang lain. Seolah-olah orang lain yang salah, tapi aku yang benar. Saudara, Yesus pernah ngalami itu.
Yesus di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Dan hari ini dia berkata kepada saudara, penderitaanmu sudah di atas kayu salib. Semua sudah disalibkan. Bahkan dia katakan, duniawiku sudah mati di atas kayu salib bersama dengan Tuhan. Mari angkat roti tinggi di atas kepala.